Hari ini kita akan bahas tentang doktrin Allah bagian yang pertama. Ya, saya memberikan materi kepada kita semua. Ya, sebetulnya kalau saya tadinya mau kasih PowerPoint ya, tetapi saya lihat ini keterbatasannya tuh materinya sangat banyak. Jadi saya akan coba bantu aja melalui materi yang kita ada di sini, dan kita nanti sama-sama mempelajarinya dan kita bisa bertanya jikalau nanti ada masa tanya jawab. Nah, bagian yang pertama kita melihat satu pendahuluan singkat, tetapi nanti ulasan pendahuluan yang lebih panjang. Nah, di dalam bagian ini saya mengutarakan kenapa sih pentingnya kita belajar tentang doktrin Allah. Yang pertama pasti karena kita sendiri dicipta oleh Tuhan. Itu artinya kita adalah makhluk yang spesial karena kita diberikan peta dan gambar Tuhan. Nah, kandungan daripada the image of God ini, itu memampukan kita mengenal Tuhan dengan benar. Dibandingkan dengan ciptaan yang lain, karena kita dicipta serupa dengan Tuhan. Tapi kita tahu dalam sejarahnya manusia itu akhirnya jatuh dalam dosa. Dan dosa inilah akhirnya mengakibatkan kita itu gagal. Gagal dalam apa? Salah satu adalah gagal dalam membangun pengenalan akan Tuhan. Nah, kegagalan pengenalan akan Tuhan ini bukan sesuatu yang sepele, ini sangat serius sekali, saudara. Mengapa demikian? Karena dalam sejarah Alkitab akhirnya kita menemukan kegagalan itu akhirnya bisa menggagalkan manusia di dalam dia hidup. Nah, di hadapan Tuhan menggagalkan manusia yang hidupnya akhirnya tidak sesuai dengan ciptaan Tuhan. Nah, di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan kita itu sudah rusak total, manusia. Jadi apa yang rusak yaitu pikiran kita, mind kita. Apa yang rusak yaitu standar kebenaran kita, keadilan kita, righteousness, diakosune. Apa yang rusak yaitu standar kesucian kita. Apa yang rusak secara aspek lebih luas yaitu karakter kita. Nah, jadi Bapak Saudara perhatikan ini. Kerusakan kita secara the image of God itu terdiri dari 3. Pertama, mind kita, pikiran kita. Kedua, standar kebenaran dan keadilan kita, righteousness, diakosune, itu rusak. Ketiga, standar kesucian. Ya. Nah, standar kesucian ini memberikan kepada kita akan sesuatu yang jelas bahwa kita ini makhluk beragama. Jadi siapa yang disebut makhluk beragama, dia akan sangat mencintai standar kesucian Tuhan. Tetapi siapa yang mempermainkan standar kesucian Tuhan, itu dia memalsukan agama. Itu poin itu harus kita ngerti. Jadi standar kesucian itu adalah sesuatu mula-mula yang Tuhan berikan kepada kita karena kita makhluk beragama. Sehingga kita mencintai kesucian. Tapi jikalau ada agama tidak hidup suci berdasarkan standar Tuhan, itu berarti pemalsu agama walaupun atas nama agama. Nah, aspek yang lain yang tadi saya bilang kita rusak secara karakter. Jadi jikalau karakter kita beragama makin lama tidak sesuai dengan sumber ya daripada pendiri agama itu, Yesus Kristus, maka dia adalah pengikut agama yang salah. Atau dia merupakan orang yang bukan daripada pengikut Tuhan yang sejati itu sendiri. Nah, contoh keagamaan dan pengenalan akan Tuhan itu satu konsep. Ya, satu konsep. Nah, Hosea 4 ayat 6. Ini sengaja saya ambil. Kita lihat dulu ya, Hosea 4 ayat 6. Di dalam bagian ini dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu kalimat pertama dulu. Ya. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalimat ini menurut kita apa yang menggelitik di hati kita? Ya. Apa yang menggelitik kalimat ini? Kalau saya secara pribadi, kita akan tergelitik. Mengapa bisa umat Tuhan binasa? Bukankah Tuhan sebagai pencipta, Tuhan sebagai gembala, harusnya bisa menyelamatkan akan setiap domba-dombanya? Kenapa di sini dikatakan umat Tuhan binasa? Apakah ini menunjukkan manusia itu bebas dalam kebebasannya
Sehingga seluruh keagamaan dan keselamatan itu tergantung dengan perbuatan manusia. Kenapa Hosea mengatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah? Ya. Nah, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, ini menunjukkan kepada kita langsung satu pengertian. Ternyata kita harus mengerti dari cara pandang Tuhan. Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Tetapi belum tentu seluruh Israel diselamatkan. Dan Allah tidak segan-segan untuk bagaimana menyatakan keadilannya jikalau umat itu tidak sungguh hidup dalam pengenalan akan Tuhan dan tidak sungguh-sungguh hidup di dalam hidupnya dalam standar Tuhan. Sehingga di dalam bagian ini kita mengerti bagaimana ini ditulis Hosea dalam zaman Yerobeam, yaitu umat yang sungguh-sungguh tidak taat kepada Tuhan. Maka di sini Tuhan katakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Yaitu umat apa? Umat yang bukan sungguh-sungguh pilihan Tuhan. Dalam bahasa perjanjian baru, bahwa di rumah Tuhan ada domba, ada kambing. Di rumah Tuhan ada gandum, ada ilalang. Nah, dalam pengertian ini, maka kita pasti langsung mau mengerti lebih dalam. Kenapa pengenalan yang benar menghasilkan satu kehidupan? Atau pengenalan yang benar menghasilkan keselamatan? Kenapa umat pada zaman Yerobeam mengenal Tuhan salah menghasilkan kematian? Nah, apakah ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita memahami diri, memahami Tuhan, sehingga jangan sampai kita beribadat tanpa nilai keselamatan. Jangan sampai kita beragama tanpa nilai daripada pengenalan akan Tuhan itu sendiri. Nah, di sini perkataan ini sangat dalam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Berarti mengenal Allah, doktrin yang pertama ini sangat penting. Sangat penting. Karena jikalau kita tidak mengenal Allah, maka kita bisa binasa. Nah, kalimat yang kedua, karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Ya, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Jadi ternyata di sini yang membinasakan umat pilihan Tuhan, sebagian yang disebut namanya kambing dan ilalang itu adalah bukan Allah itu sendiri, adalah manusia itu sendiri yang bertanggung jawab untuk segala pilihannya, untuk segala keputusannya, untuk segala tingkah lakunya. Nah, inilah kita melihat dosa itu bahaya sekali. Karena apa? Seolah-olah itu tidak menyadarkan manusia. Ya, saya pernah katakan di dalam beberapa kali di mimbar atau di kelas, harta yang paling terpenting dalam kehidupan kita, yaitu harta yang tidak kelihatan. Yaitu apa? Iman. Iman tidak bisa kelihatan, namun menarik. Alkitab mengatakan iman bisa terukur. Ya, iman bisa terukur. Rumah kita besar bisa terukur secara fisik. Iman tidak kelihatan bisa terukur. Nah, pertama terukurnya dari apa? Terukurnya dari kualitas pengenalan kita akan Tuhan. Kedua, terukurnya daripada setiap kebenaran yang kita mengerti. Nanti akan kita bahas di bagian bawah. Nah, di dalam bagian ini kita melihat dosa akhirnya mengakibatkan manusia berani menolak Tuhan. Hebat ya. Saya tanya, anak yang berani menolak perintah orang tua, anak apa? Anak nakal. Ya? Anak nakal, anak berontak. Sekarang kita ciptaan Tuhan. Kita berani menolak Tuhan. Itu menunjukkan pemberontakan kita, kejahatan kita, pengaruh dosa dalam seluruh kehidupan kita sudah sangat luar biasa. Tidak lagi menyadarkan siapa kita, siapa Tuhan. Nah, bagian yang selanjutnya dikatakan, karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, Bapak Saudara perhatikan. Kenapa mereka tidak mengenal Tuhan?
Karena mereka tidak mau belajar akan firman. Mereka tidak mau belajar akan firman, makanya di dalam Ulangan 6 ayat yang ke-6, itu kita diingatkan, ajarkanlah firman berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ajarkanlah itu setiap waktu. Berarti ini menunjukkan kepada kita ini makhluk yang belajar di dalam kita beragama. Kita makhluk yang beriman senantiasa ketika kita sungguh mengenal Tuhan. Jadi siapa yang menyepelekan doktrin, siapa yang menganggap semua doktrin itu sama, siapa yang menganggap doktrin itu tidak penting, itu sama saja melawan daripada Hosea 6 bagian yang kedua. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Nah, jadi dalam bagian ini, jangan anggap remeh doktrin itu penting. Kemarin siang, ya, ada orang yang memang janjian dengan saya berbicara tentang pentingnya pengajaran yang satu doktrin, satu iman untuk membangun keluarga. Yang pihak perempuan mengatakan tidak penting. Yang penting kita percaya Yesus, sudah berhenti. Kamu tidak usah memutlakan bahwa reform itu yang paling penting. Saya ini sudah dibaptis bayi, kata yang pihak perempuannya. Saya ini sudah katekisasi. Apa masih kurang? Saya harus belajar lagi teologi reform. Saya ini kerja sudah baik-baik. Saya ini sudah jadi advokat baik-baik. Saya tidak pernah namanya begini, begitu, begini. Apa kurang? Masih harus belajar doktrin reform. Nah, sekarang saya tanya. Kenapa dia merasa tidak penting doktrin? Dia penting, saya sudah dibaptis, saya sudah ikut katekisasi, itu cukup untuk saya disebut orang Kristen. Yang pihak laki mengatakan tidak bisa. Kita ingin bangun keluarga, kita harus satu doktrin. Yaitu apa? Doktrin reform. Karena pihak laki-laki mengatakan seluruh upaya kita membangun keluarga kita dan anak-anak kita itu harus punya dasar Alkitab yang sama dalam pengajarannya, dalam pengertiannya. Terus dia bilang lagi, memangnya gereja reform itu yang paling benar? Memangnya gereja saya nggak benar? Berarti kalau saya ikut lagi kelas katekisasi, saya disuruh dari nol, dibaptis lagi. Terus saya dipertanyakan lagi pengertian saya akan Tuhan dan yang lain-lain. Memang reform itu yang paling benar? Nah, gimana coba jawabnya? Peter, coba. Kalau kamu punya kekasih gini gimana? Cinta berpadu tapi doktrin tidak berpadu. Akhirnya terpisah gara-gara doktrin. Gimana coba yang lain? Bu Tias, Pak Suandi, Lose. Seandainya kita punya anak juga. Anak kita dan kita ini sepakat doktrin itu penting. Ternyata dia punya kekasih mengatakan doktrin itu tidak penting. Kekristenan cukup kita orang bermoral. Sudah. Gak usah kamu ekstrim banget ya. Dan mengatakan reform itu yang paling benar. Dan saya harus belajar lagi. Gimana coba? Ini baru pendahuluan ini, belum masuk pembahasan ini lebih dalam. Gimana nih? Ini baru Hosea 4 ayat 6 ini. Peter jawab coba. Sion gimana coba? Jikalau kekasihmu tidak mementingkan doktrin, moral aja. Kamu mementingkan doktrin. Putus atau nyambung? Putus atau nyambung. belum putus nyambung. Putus atau lanjut? Kok pada nggak jawab menjadi pendiam ini? Nego dulu. Jawabannya adalah, kalau dia masih mengatakan doktrin itu tidak penting, kita cukuplah menjadi Kristen biasa-biasa saja. Semua gereja sama. Nggak harus mengenal doktrin yang penting yang kamu bilang reform itu. Kalau sampai dia punya pendirian seperti itu, jangan kaget. Waktu nanti dia membangun keluarga, tidak pentingin anak belajar firman.
Nanti jangan kaget, keluarga tidak dipentingkan untuk iman bertumbuh. Yang penting standarnya apa? Moral. Standarnya moral. Pengenalan akan kita akan Tuhan tidak berhenti hanya di moral. Moral itu satu unit yang paling kecil. Untuk kualitas diukurnya iman seseorang, itu paling kecil. Ya tadi saya bilang, harta yang paling penting itu adalah iman. Itu tidak terlihat, namun terukur. Terukurnya di mana? Terukurnya dari kualitas pengenalan kita. Terukurnya dari mana? Menurut Hosea 6 ini. Hosea 4 ayat 6. Terukurnya nih, sampai sejauh mana kita haus akan pengajaran. Jadi iman itu terukur daripada kualitas pengenalanmu akan Tuhan. Yang dihasilkan melalui sikapmu. Dan iman terukur dalam Hosea 4 ayat 6 daripada sejauh mana engkau haus akan kebenaran. Haus, mau belajar. Nah di sini akhirnya Tuhan memberikan hukuman, aku melupakan anak-anakmu. Wah, apa hubungannya? Papa mama melupakan pengajaran, anak-anak juga dilupakan. Konsekuensi satu hukuman tabur tuai. Nah di sini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara yang ada di sini dan ada yang di rumah. Penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, ternyata itu berkaitan sampai sejauh mana kita mementingkan Tuhan. Saya ulangi ya. Penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan untuk kita dan keluarga dan anak cucu kita. Itu juga tergantung sampai sejauh mana kita mementingkan Tuhan dalam pengajarannya. Dan saya selalu percaya orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang hidup mengutamakan Tuhan, keluarga dan anak-anak cucunya itu dipelihara Tuhan. Dan itu terbukti dalam sejarah, bagaimana seluruh sejarah keturunan daripada Jonathan Edwards. Keluarga yang sungguh-sungguh mementingkan hidup spiritualitas, membangun kesalehan berdasarkan teologi Puritan. Dan membangun satu doktrin, sungguh-sungguh berdasarkan teologi Reform. Anak cucunya sungguh berpengaruh untuk Amerika. Tetapi keluarga yang sungguh-sungguh dari keluarga yang tidak benar hidupnya, kekayaannya, anak cucunya menghasilkan banyak penjahat, banyak orang narkoba, dan banyak orang yang mati karena unsur-unsur narkoba dan lain-lain. Dan tidak berpengaruh secara nilai masa depan Amerika dan lain-lain. Nah ini memberikan kepada kita pengertian betapa pentingnya kita belajar doktrin Allah. Jadi, jikalau PL bukan dikatakan gagal ya, tidak cukup memberikan pengertian yang benar tentang Allah, dan tidak cukup bagaimana membimbing umat Tuhan untuk bisa mengerti tentang Allah dengan sejati, maka kita mengerti betapa pentingnya perjanjian baru. Yesus diutus oleh Allah Bapa. Jadi dalam dimensi perjanjian baru, pengenalan kita tentang Allah, Allah Bapa, maka di PB kita mengerti pengertian pengenalan akan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Nah di dalam bagian ini kita mengerti bahwa belajar doktrin Allah tidak boleh terlepas daripada doktrin Kristus. Maka pembahasan kita hari ini tidak cukup sampai di Allah Tritunggal. Jadi nanti bagian yang kedua, tahun depan kita akan bahas doktrin Allah bagian yang kedua, kita akan bahas tentang Allah Tritunggal saja. Pak Tumpal, kenapa sih kok dalam-dalam banget, luas-luas banget? Allah Tritunggal sudahlah, kasih tahu berapa pribadi sudah cukup, nggak usah sampai dalam-dalam. Justru kita perlu memahami kedalaman pengertian kita tentang rahasia, tentang Allah Tritunggal, sehingga kita mengagumi Allah dengan luar biasa. Ya, saya ulangi, mengagumi Allah dengan sangat luar biasa. Nah, di sini kembali lagi, berarti kita harus mengerti mengenal Allah, akhirnya mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak boleh mengenal Allah hanya Allah dalam PL, tidak bisa. Itu yang dikejar oleh saksi Yehova. Itu yang dikejar oleh orang yang mengatakan semua nama Allah itu di Alkitab ganti saja. Sekarang ubah jadi kata Tuhan. Kata Allah itu milik daripada agama lain.
Nah, setelah kita mengerti itu, maka kita perlu mengerti apa sih yang harusnya kita taati, apa yang harusnya kita jalankan ketika kita belajar doktrin Allah. Dan apa perintah-perintahnya, kewajiban yang perlu kita jalankan jikalau kita ingin disebut orang yang mengenal Allah. Bagian yang pertama, di sini kita harus punya aspek mempercayai Dia, knowing God. Nah, tetapi kan secara nilai hidup kita, kapan sih kita mulai mau mempercayai Yesus? Saya tanya, kapan sih kita mulai mau mempercayai Yesus? Kita mau sungguh-sungguh mempercayai diri kita kepada Kristus setelah kita lahir baru. Kalau sekedar mempercayai Dia secara knowledge gampang. Saya ulang ya. Mempercayai Kristus adalah Tuhan penebus dan jaminan hidup saya untuk saya selamat itu gampang sekali. Tetapi itu bukan iman. Saya bilang sekali lagi, itu bukan iman, itu pengetahuan. Mempercaya Dia yang disebut secara iman, knowing God, itu berarti mempercayakan seluruh totalitas hidup kita. Ada di tangan Tuhan, masa depan kita, pekerjaan kita, studi kita, pergumulan kita, keluarga kita. Benar-benar itu kita percayakan kepada Kristus. Nah, itu maksud saya. Nah, maka doktrin Allah ini menjadi sesuatu yang penting karena menyadarkan kita, knowing God, itu benar-benar orang yang sungguh-sungguh menyerahkan dirinya 100% untuk sungguh-sungguh menjalankan hidupnya berdasarkan nilai prinsip-prinsip Tuhan. Nah, itu namanya knowing God. Nah, jadi dalam bagian ini kita perlu pahami ini. Nah, di dalam bagian 2 Yohanes 9 dikarenakan, karena barang siapa melanggar dan tidak tinggal dalam ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Nah, kenapa? Barang siapa melanggar dan tidak tinggal dalam ajaran Kristus, ia tidak memiliki Allah. Nah, lihat silogisme ini. Karena antara pengetahuan tentang Tuhan secara knowledge dengan pengetahuan yang sungguh-sungguh tentang Tuhan, ada sikap beriman, itu membuat kita takut untuk berbuat dosa. Sedangkan kalau engkau tahu dan mengerti tentang Tuhan secara knowledge, tapi engkau justru tidak hidup dalam Kristus, berani berbuat dosa, dikatakan ia tidak memiliki Allah. Berarti ini menunjukkan kepada kita, silogismenya adalah ketika kita mengenal Tuhan, dan kita tahu diri kita milik Tuhan, dan kita sudah dimiliki Tuhan, maka kita menyerahkan diri kita, mempercayai Dia 100%, dan kita menjalankan apa yang kita bisa kerjakan. Disitulah poin maknanya kita mempercayai Tuhan. Nah, contoh lain, ya ini gampang. Kita akan pergi dari Cikarang sekarang mau ke Banyuwangi, ke ujungnya Pulau Jawa. Supir yang pertama, ya, itu sehat sekali, tubuhnya sehat, panca inderanya sehat. Oke. Supir yang kedua, ini pengalaman bawa mobil 10 tahun. Ya, Jakarta, Bali, bolak-balik. Kita hanya ke Banyuwangi. Pengalaman, tapi dikasih tahu dia pernah kena stroke 2 kali. Tetapi masih bisa terus. Oke. Yang ini masih muda nih. Ya, ini sebelah kanan, ini stroke 2 kali. Dan yang ini dikasih tahu lagi, supir yang satu ini, ya kan, dia pengalaman, tapi dia kalau nyupir hanya menggunakan satu mata. Karena mata yang satu itu dibilang tidak berfungsi. Tapi sudah teruji puluhan kali ke Bali, dan kita hanya mau ke Banyuwangi. Oke, saya tanya, engkau mempercayai yang mana? Hah? Yang pertama ini anak muda. Misal udah pengalaman 4 tahun, yang ini 10 tahun, tapi pernah stroke ini 2 kali. Tapi masih bisa distandarkan untuk bisa bawa mobil. Nah, yang ini pengalaman juga berpuluh tahun, tapi kalau nyupir dia gunakan satu mata. Oke, yang ini 4 tahun, masih muda. Yang ini
10 tahun ya. Yang ini udah puluhan tahun. Kita mau pilih yang mana? Mempercayai yang mana? Secara kasamata, secara standar orang yang sehat, pasti kita pilih yang pertama kan, yang muda kan, yang sehat kan. Udah 4 tahun lah, pasti teruji lah. Oke, ini yang sudah 10 tahun misalnya, tapi pernah stroke. Iya kan? Kita lihat dari jalannya aja ada satu dampak dia kena stroke. Yang ini puluhan tahun, tetapi matanya cuma satu kalau bawa. Oke, kita pilih yang mana? Masa pilih tiga-tiganya supaya gantian gitu? Yang ini, pilih yang ketiga. Oke, kenapa pilih yang ketiga? Yang menggunakan satu mata. Oh, itu pemikirannya. Satu mata bisa, apalagi 2 mata gitu. Tapi masalah 2 mata, mata siapa yang dipakai? Ya kan seperti itu. Puluhan tahun pengalaman. Mungkin nggak ada orang pilih yang anak muda yang sudah pengalaman 4 tahun atau apa begitu? Mungkin. Ada nggak pilih yang ini? Mungkin. Tapi ketika kita memilih mempercayai apapun juga, itu bisa menunjukkan keyakinan kita. Jadi standar keyakinan pilihan kita, itu menunjukkan siapa kita. Nah demikian pun pada waktu kita dalam kekristenan, ketika kita mempercayai yang disebut namanya Dia secara total, itu bisa menunjukkan aspek keyakinan kita, iman kita. Nah kita nggak pernah lihat Tuhan. Kita nggak pernah bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Tapi ketika kita mempercayai Kristus dengan seluruh ajaran dan perintahnya, dan kita sungguh-sungguh hidup dalam Kristus, itu menunjukkan pengenalan kita tentang Tuhan dengan benar. Sehingga banyak orang menghina, kamu percaya Yesus? Itu kan anak dari Maria dengan Yusuf. Kenapa kamu percaya Allah yang disebut namanya manusia? Kenapa orang Kristen memaksakan yang disebut manusia menjadi Allah? Jadi kita seolah-olah dibully. Seolah-olah kita itu dipertanyakan akan kualitas pengenalan kita. Nah disitulah sebetulnya kita harus bisa menjelaskan siapa Tuhan yang kita percayai dan kenapa kita percaya kepada Dia yang sungguh-sungguh Allah 100% dan manusia 100%. Nah di sini kita belajar bagian itu, saudara. Jadi pilihan kita itu menunjukkan keyakinan kita.